Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PTBE, kami yaitu mengangkat judul tentang energi terbarukan geotermal di Amerika Serikat. Sebelum itu kami berterima kasih kepada pengajar kami, dosen kami yaitu Ibu Eni Astuti. Kami dari kelas PL1A. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fatih Alfarasi dengan NIM 101325041. Nama saya Ahmad Fauzi Abidillah dengan NIM 101325146. Perkenalkan, nama saya Dika Firmansyah, NIM saya 101325036. Nama saya Revan Jairespati, NIM saya 101325121. Eh, Oke, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini yaitu Amerika Serikat memiliki potensi energi panas bumi yang besar karena wilayah baratnya berada di jalur cincin Asia api Pasifik yang aktif secara tektonik dan vulkanik. Kondisi ini menghasilkan cadangan panas bumi melimpah, khususnya di negara bagian seperti California dan Nevada, yang telah dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik. Energi geotermal dipandang strategis karena mampu beroperasi secara kontinu sebagai beban dasar serta memiliki emisi karbon yang relatif rendah. Salah satu contoh pemanfaatan terbesar adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi di Geysers di California. Menjadi yang terbesar di dunia, keberadaan pembangkit ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik regional sekaligus membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi karbon gas rumah kaca. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi dan pemanfaatan energi geothermal di Amerika Serikat. Lalu yang kedua ada apa pengaruh PLTP di Geyser terhadap elektrifikasi nasional Amerika Serikat. Lalu yang ketiga, bagaimana jenis dan cara kerja PLTP di Geyser. Lalu yang keempat, berapa jumlah listrik yang dihasilkan oleh PLTP di Geyser. Lalu ada tujuan penelitian, menjelaskan potensi geothermal di Amerika Serikat, serta mengkaji secara mendetail PLTP di Geyser sebagai contoh pemanfaatan energi panas bumi. Saya serahkan kepada teman saya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan. Nah, kita akan masuk ke potensi geotermal dan teori dasarnya. Jadi sebelum masuk, kita harus tahu dulu nih apa sih geotermal dan apa aja itu tentang pembangkit listriknya. Nah, jadi untuk geotermal sendiri, jadi itu energi geotermal adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari panas di dalam bumi, yang terbentuk akibat peluruhan unsur radioaktif serta sisa panas dari proses pembentukan bumi sejak jutaan tahun lalu. Panas tersebut tersimpan di bawah permukaan dalam bentuk uap, air panas, dan batuan panas, khususnya di wilayah aktivitas tektonik dan vulkanik yang tinggi. Energi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu PLTP. Nah, dengan manfaatkan uap atau air panas bertekanan tinggi dari reservoir panas bumi untuk memutar turbin yang berkelanjutan dengan tingkat emisi karbon yang relatif rendah, sehingga energi geotermal menjadi salah satu alternatif penting dalam pengembangan energi bersih dan ramah lingkungan. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan masuk potensi geotermal di Amerika Serikat. Nah, jadi dalam Amerika Serikat sendiri itu memiliki potensi geotermal yang besar, terutama di wilayah yang pertama itu ada California, kedua ada Nevada, ketiga Utah, keempat Oregon, kelima Hawaii. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, wilayah-wilayah tersebut memiliki reservoir panas bumi dengan suhu tinggi yang layak dimanfaatkan untuk pembangkit listrik skala besar. Nah, jadi pemanfaatan geotermal di Amerika Serikat telah berkontribusi signifikan terhadap penyediaan bersih nasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Nah, jadi panas bumi memanaskan air di reservoir di bawah tanah hingga menghasilkan uap. Nah, uap tersebut dialirkan ke permukaan melalui sumur produksi untuk memutar turbin. Nah, turbin menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Uap yang telah digunakan, yang tadi,
akan dikondensasikan dan diinjeksi kembali ke dalam eh, bumi melalui sumur injeksi. Atau secara simpelnya jadi air yang di bawah tanah atau panas bumi itu menghasilkan uap dan uap naik ke atas, lalu di atas akan digunakan untuk memutar turbin. Setelah digunakan, dia akan dikondensasikan dan diinjeksi kembali dan dikembalikan lagi ke bumi. Ya, Itu yang kemudian akan ada dibahas oleh Revan. peran, dampak, dan kontribusi PLTP geothermal de Geysers terhadap sistem energi Amerika Serikat. Untuk profil PLTP de Geyser, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP de Geyser terletak di California Utara dan merupakan kompleks pembangkit listrik panas bumi terbesar di dunia yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Pembangkit ini mulai beroperasi sejak tahun 1960-an dan menjadi salah satu proyek perintis dalam pengembangan energi geotermal secara komersial. Keunggulan utama The Geyser terletak pada keberadaan reservoir uap panas alami yang sangat besar, sehingga memungkinkan penggunaan uap kering secara langsung untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik dengan sistem yang terus dikembangkan dan diperbarui. PLTP The Geyser berperan penting dalam penyediaan listrik bagi wilayah California serta menjadi contoh pemanfaatan energi panas bumi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada jenis pembangkit listrik yang digunakan. PLTP The Geyser dia menggunakan teknologi dry steam power plant. Itu tuh jenis pembangkit listrik tenaga panas bumi yang memanfaatkan uap panas alami secara langsung dari reservoir bawah tanah tanpa memerlukan proses pemanasan tambahan. Uap panas itu dialirkan langsung melalui pipa menuju turbin, di mana energi kinetiknya digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan listrik. Setelah melewati turbin, uap kemudian dikondensasikan dan sebagian airnya diinjeksi kembali ke dalam reservoir untuk menjaga keberlanjutan sumber daya panas bumi. Teknologi ini tergolong efisien dan sederhana, namun hanya dapat diterapkan pada lokasi yang memiliki reservoir uap kering alami, seperti yang terdapat di kawasan The Geyser. Kemudian, jumlah pembangkit listrik yang dihasilkan. Jadi PLTP Geyser ini tuh memiliki kapasitas terpasang sekitar 1.500 megawatt atau setara dengan 1,5 gigawatt, menjadikannya sebagai kompleks pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas terbesar di dunia. Dengan kapasitas tersebut, energi listrik yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan listrik ratusan ribu rumah tangga di California secara berkelanjutan. Kontribusi listrik dari The Geyser sangat signifikan, terutama dalam mendukung pasokan energi bersih di wilayah California Utara, sekaligus membantu menjaga keandalan sistem kelistrikan regional. Keberadaan pembangkit ini juga memperkuat peran energi geotermal sebagai sumber energi dasar atau baseload yang stabil dan mendukung upaya transisi menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan. Untuk pemaparan materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Eh, Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dampak terhadap elektrifikasi nasional. Pengelolaan reservoir yang kompleks karena perlu menjaga tekanan dan keseimbangan uap serta air panas agar pembangkit tetap beroperasi secara berkelanjutan sambil meminimalkan dampak lingkungan di sekitar lokasi. Dengan peran tersebut, PLTP The Geysers membantu menjaga stabilitas jaringan listrik nasional, terutama dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat di California. Untuk dampak positif atau dampak lingkungan terdapat dua, yakni dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya, PLTP The Geysers memberikan dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan, terutama karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Hal ini membantu menekan kontribusi sektor energi terhadap perubahan iklim. Selain itu, karena proses pembangkitannya tidak melibatkan pembakaran bahan bakar,
PLTP degassers juga berperan dalam mengurangi polusi udara seperti emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida, sehingga kualitas udara di wilayah sekitarnya menjadi lebih baik dan lebih aman bagi kesehatan masyarakat. Dan untuk dampak negatifnya, meskipun PLTP degassers memberikan banyak manfaat, operasinya juga memiliki beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah potensi penurunan tekanan reservoir yang dapat terjadi akibat pengambilan uap dan air panas secara terus-menerus. Selain itu, ada risiko perubahan lingkungan lokal jika pengelolaan air dan uap tidak dilakukan secara tepat, termasuk kemungkinan gangguan ekosistem atau penurunan kualitas tanah dan air di sekitar lokasi. Untuk mengatasi masalah ini dan menjaga keberlanjutan sumber daya panas bumi, eh, The Geysers menerapkan sistem reinjeksi air, yaitu mengembalikan air hasil kondensasi kembali ke dalam reservoir. Langkah ini membantu mempertahankan tekanan dan keseimbangan reservoir sehingga pembangkit dapat terus beroperasi secara stabil dan berkelanjutan. Untuk keunggulan dan tantangan, dari keunggulan dan tantangan terdapat 3 poin masing-masing. Dari keunggulan, poin pertama, energi yang dihasilkan bersifat terbarukan dan berkelanjutan karena panas bumi berasal dari proses alami di dalam bumi yang terus berlangsung tanpa habis. Untuk poin kedua, pembangkit ini mampu menghasilkan listrik secara stabil dan kontinu, tidak tergantung pada cuaca atau waktu, sehingga dapat berperan sebagai sumber listrik dasar atau baseload bagi jaringan listrik. Poin ketiga, umur operasional pembangkit relatif panjang karena dengan pengelolaan reservoir yang baik, fasilitas ini dapat berfungsi selama beberapa dekade, memberikan pasokan listrik yang andal bagi wilayah sekitarnya sambil tetap ramah lingkungan. Dan untuk tantangan, poin pertama, biaya eksplorasi dan pengobaran yang tinggi karena dibutuhkan teknologi dan investasi besar untuk menemukan dan mengakses reservoir panas bumi yang dalam. Poin kedua, pembangkit panas bumi sangat bergantung pada kondisi geologi tertentu, sehingga hanya dapat dibangun di lokasi yang memiliki sumber panas bumi yang cukup besar dan mudah diakses. Poin ketiga, pengelolaan reservoir yang kompleks karena perlu menjaga tekanan dan keseimbangan uap, serta air panas agar pembangkit tetap beroperasi secara berkelanjutan sambil meminimalkan dampak lingkungan di sekitar lokasi. Nah, untuk kesimpulannya, dari semuanya, yakni Amerika Serikat memiliki potensi energi panas bumi atau geotermal yang sangat besar, terutama di wilayah barat yang berada di jalur cincin api Pasifik. Dan potensi ini telah dimanfaatkan secara optimal melalui berbagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Salah satunya adalah PLTP The Geysers di California. Dengan kapasitas listrik yang mencapai 1.500 megawatt, PLTP ini memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung sistem kelistrikan nasional, menyediakan energi bersih yang stabil sebagai sumber listrik dasar atau baseload, serta membantu mengurangi emisi karbon dengan menggantikan sebagian pembangkit berbahan bakar fosil. Meskipun pengembangan geotermal menghadapi tantangan seperti biaya eksplorasi dan pengeboran yang tinggi, ketergantungan pada kondisi geologi tertentu, serta pengelolaan reservoir yang kompleks, energi panas bumi tetap menjadi sumber energi strategis yang berkelanjutan dan memiliki peran penting dalam transisi menuju sistem energi bersih dan andal di masa depan Amerika Serikat. Dan untuk saran, untuk memaksimalkan pemanfaatan energi geotermal di Amerika Serikat, pengembangan teknologi dapat dan teknologi dan pengelolaan reservoir secara berkelanjutan perlu terus ditingkatkan. Inovasi teknologi, misalnya dalam pengeboran, pemanfaatan uap, dan sistem reinjeksi air, dapat meningkatkan efisiensi pembangkit serta memperpanjang umur operasional reservoir. Sementara itu, pengelolaan yang tepat membantu menjaga tekanan dan keseimbangan yang tepat membantu menjaga tekanan dan keseimbangan panas bumi, sekaligus meminimalkan dampak lingkungan serta seperti perubahan ekosistem lokal atau penurunan kualitas tanah dan air. Dengan kombinasi teknologi maju dan praktik pengelolaan yang berkelanjutan, pemanfaatan energi geotermal dapat berjalan lebih efisien, andal, dan ramah lingkungan sekaligus mendukung target energi bersih dan transisi energi nasional di Amerika Serikat. Oke, sekian dari pemaparan presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kami mudah dipahami dan berguna untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, anjay.